Selamat siang, Bu Zasil. Saya Dani Saputra dengan NIM 212022084 akan mempresentasikan tugas akhir saya. Di sini saya sebagai manajer pemasaran akan melakukan sosialisasi pemasaran produk saus sambal hijau kepada UMKM sekitar. Yang pertama ada UMKM. Pemberdayaan UMKM saat ini memiliki persaingan tinggi, sehingga membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global dengan meningkatkan inovasi produk dan jasa serta cara memasarkan produk untuk menumbuhkan minat konsumen mencoba dan membeli produk yang dijual UMKM. Diperlukan upaya berbagai strategi pemasaran yang efektif. Salah satunya dengan kegiatan promosi. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan sosialisasi ini yaitu kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pemasaran produk unggulan lingkungan sekitar. Selain itu, kami memperkenalkan produk baru kami untuk mengembangkan UMKM melalui saus sambal hijau. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat sekitar menggunakan produk saus sambal hijau untuk usaha kulinernya. Lalu berikutnya adalah cara sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi pemasaran ini dilakukan dengan mengumpulkan massa dengan mengundang para UMKM di bidang kuliner dan online melalui Zoom ataupun Google Meet. Kegiatan ini akan menambah pengetahuan bagaimana langkah-langkah mengembangkan UMKM dengan saus sambal hijau. Lalu berikutnya ada manfaat. UMKM memiliki inovasi, strategi, dan kreativitas baru dalam menjalankan usahanya dengan saus sambal hijau yang akan menarik konsumen. UMKM dapat bertambah di tengah persaingan yang ketat agar dapat menambah konsumen baru dan menjadi pelanggan tetap. Lalu di sini ada proses sosialisasinya. Proses sosialisasi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi persaingan tinggi dan meningkatkan inovasi produk serta cara pemasaran produk dapat melibatkan beberapa langkah strategis. Berikut adalah beberapa langkah tersebut. Yang pertama itu ada penyuluhan dan edukasi. Mengadakan sesi penyuluhan dan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya inovasi dan pemasaran yang efektif, serta melibatkan ahli atau praktik bisnis yang untuk memberikan wawasan dan pengetahuannya lebih mendalam. Lalu yang kedua ada pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaku UMKM terkait dengan inovasi produk dan teknik pemasaran yang terkini. Eh, Selain itu, fokus pada penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Lalu yang ketiga ada bimbingan bisnis, yaitu em, menyediakan bimbingan bisnis yang berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar secara tepat. Bimbingan juga dapat membantu mereka dalam mengembangkan strategi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang keempat adalah kolaborasi dan jaringan, yaitu mendorong pelaku UMKM untuk berkolaborasi dengan pihak lain, seperti perusahaan teknologi atau lembaga riset, guna mendukung pengembangan inovasi, serta membangun jaringan bisnis yang kuat untuk memperluas akses pasar, eh, dan mendukung pemasaran bersama. Lalu yang kelima adalah pemberdayaan digital. Fasilitas pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka, memberikan dukungan dalam mengelola kehadiran online, termasuk pembuatan situs web, pengolahan media sosial, dan strategi SEO. Lalu yang keenam adalah program promosi. Sosialisasikan pentingnya kegiatan promosi sebagai bagian dari strategi pemasaran. Memberikan
panduan tentang jenis promosi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik produk dan target pasar. Lalu dan yang terakhir ada pemahaman target pasar. Mengajarkan pelaku UMKM untuk memahami karakteristik dan kebutuhan target pasar mereka. Mendorong mereka untuk melakukan riset pasar secara teratur untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Berikut yang saya sampaikan tentang proses sosialisasi. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Melalui proses sosialisasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global dengan mengadopsi inovasi dan strategi pemasaran yang efektif. Pemberdayaan melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan infrastruktur digital dapat membantu mereka yang menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.